topik tentang dampak TIK terhadap perkembangan masyarakat. Kemarin kita sudah membahas topik tentang dampak TIK terhadap perkembangan individu. Jadi kalau kemarin sangat dipengaruhi oleh masing-masing individu, seberapa jauh dia mampu memilih dalam memanfaatkan kehadiran TIK itu. Nah, bagaimana hari ini kita bahas individu itu ada di dalam masyarakat dan dalam kelompok-kelompoknya begitu ya, mengakses dan memanfaatkan TIK itu. Ada 5 pokok bahasan. Dampaknya terhadap perkembangan masyarakat, beberapa hasil penelitian, media baru yang disebut media virtual ya sekarang, itu adalah TIK. Kemudian konvergensi media dan konsekuensinya bagi masyarakat. Kata konvergensi itu ada satu titik temu ya. Banyak media yang ada di satu media, satu alat. Komputer, di HP kita ya, smartphone. Dan perkembangan teknologi informasi dan pengembangan smart village. Jadi ke depan ini ada konsep atau rencana untuk membangun smart village. Smart village ini adalah desa yang diwarnai dengan perkembangan media TIK. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mampu mengakses dan memanfaatkan kehadiran media untuk kehidupan, hampir seluruh kehidupan kita. Kehidupan bermasyarakat, beragama, berkeluarga, kerja ya. Kemudian juga TIK dalam pemberdayaan masyarakat seperti apa? Seperti biasanya, saya persilahkan kalau ada pertanyaan, bisa disampaikan. Kalau tidak, saya yang akan menanyakan kepada orang yang saya tunjuk. Kalau 2 kali tidak respon, berarti absennya hilang. Itu kesepakatan kita ya, dengan saya. Baik. Ada penelitian ibu rumah tangga di 4 provinsi tahun lalu, di 13 kabupaten kota, di daerah Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Mengapa dipilih di sana? Karena yang meneliti di sana. Nah, hasilnya 35% itu memiliki perangkat TIK rumah tangga di sana. Dan 65% menggunakan TIK dengan bantuan keluarga atau tetangga atau kerabat. Menggunakan TIK, tapi memanfaatkan milik keluarga, tetangga, dan kerabat. Lebih banyak yang itu ya. Mungkin kalau di Jawa Barat, di Jakarta sudah beda lagi. Terbalik mungkin angkanya. Nah, sebanyak 75,6% tidak berketerampilan. Tidak punya keterampilan. Hanya 29,41% yang berketerampilan dasar pemula. Hasil dari belajar sendiri dan juga melalui orang lain. Misalnya ini yang muda-muda ini. Manfaat atau pemanfaatan TIK itu dominan sebagai alat komunikasi, telepon, SMS, dan sebagainya. Media pencarian informasi, dan sebagai media pendidikan. Di dalam dunia
penyuluhan pembangunan, penyuluhan pertanian misalnya, TIK itu sekarang sudah semakin dimanfaatkan dan semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Partisipasi inklusif sosial bekerja sama. Jadi memanfaatkan keterbukaan, inklusi, keterbukaan terhadap sesuatu di dalam bekerja sama sesama masyarakat dalam pemanfaatannya itu. Di dalam proses pengambilan keputusan, misalnya orang sedang merasakan sakit perut, obat apa yang akan dipilih? Untuk beli di mana? Obat herbal atau obat kimia? Ya, bisa tanya di Google ya, obat sakit perut disertai demam, dan dia akan keluar obatnya apa. Kalau herbal, tambah herbal gitu ya. Kalau obat kimia, obatnya apa. Sehingga juga ketika ibu ingin menyekolahkan anaknya, itu juga mencari sekolah di IPB, belajar di IPB, mendaftar di IPB dan seterusnya ya. Itu akan ada link yang menghubungkan, tinggal memilih. Juga dalam aktivitas politik, terutama di saat pilkada tapi tidak boleh kampanye berkumpul ya, itu makin dibutuhkan. Jadi era pandemi ini, COVID ini mempercepat proses itu, proses penggunaan TIK itu. Nah itu sekitar 52% memanfaatkan itu. Selebihnya masih belum begitu familiar dengan TIK. Nah ini bisa repot nanti kalau dibiarkan seperti itu. Terjadi kesenjangan, ketergantungan, dan sebagainya. Kohesi sosial dalam kontribusi norma kehidupan bersama dipersepsikan baik. Jadi ada yang menyatakan jarang bertemu menjadi jarak sosial ya, jauh ya, jadi tidak dekat lagi. Tapi ternyata sebagian besar, lebih dari 50%, sekitar 60%, justru kohesi sosial itu makin menguat, makin meluas. Tidak hanya di tetangga, tapi juga dengan teman alumni, dengan teman kenalan baru di Facebook, di media sosial lainnya ya. Jadi di sini dari hasil penelitian itu pada dasarnya penggunaan TIK itu memperkuat komunikasi, mendorong penguatan ikatan sosial yang makin luas. Memperkuat inklusi, artinya dia semakin terbuka, dapat hal-hal yang di luar dirinya, di masyarakat yang lebih luas. Dan menjadi penguatan kohesi sosial tadi. Kendalanya adalah keterbatasan pendidikan dan ekonomi keluarga. Nah, ini yang perlu dipikirkan, difasilitasi apabila kita bergerak di dalam dunia TIK ini, bagaimana ada komputer yang mudah diakses oleh masyarakat yang pendidikannya tidak harus tinggi. Nah, itu gambaran ibu rumah tangga ini ya. Jadi maklum nih kalau anak rumah tangga atau anggota rumah tangga ya lain. Ibu rumah tangga yang diteliti. Nah, ini gambaran 3 bulan terakhir. Ternyata sebagian besar menggunakan Facebook ibu rumah tangga itu untuk menunjukkan eksistensinya, ganti status, ya. Aktivitas apa, posyandu ditampilkan di situ. Nanam tak buah dalam pot, tampilkan di foto situ, kasih komentar, yang lain komentari. Nah itu yang berkohesi sosial makin luas tadi. Dan yang paling sedikit adalah Twitter. Apakah karena belum familiar dengan Twitter itu atau karena faktor apa? Enggan bertwitter.
bercuitan ya, mengatakan. Saya termasuk yang tidak pakai Twitter ini. Mungkin karena kurang suka ngomong ya. Jadi kalau memberikan kuliah ya mau nggak mau harus ngomong. Jadi kalau ngobrol lebih banyak dia. Tapi dengan WhatsApp itu yang pendiam pun jadi rame ya. Itu perubahan yang terjadi di masyarakat. Yang biasanya pendiam, rupanya terpendam ini bakatnya, pikiran yang berkembang itu dikerahkan di dalam media virtual ini. Nah, aktivitas responden, orang-orang yang teliti berumah tangga tadi, dalam menggunakan TIK, sebagian besar, bukan sebagian besar, yang paling banyak adalah untuk telepon, SMS, chatting biasanya WhatsApp ya, video call, dan hanya 2% yang menggunakan email. Kebanyakan ibu rumah tangga tidak menggunakan email di daerah sana. Hanya 2% itu ya masyarakat yang berpendidikan. Mungkin juga karyawan atau apa gitu ya. Nah, itu gambaran penggunaan TIK. Kemudian kita sadari bersama dampaknya pada masyarakat itu timbul generasi digital, masyarakat digital. Identitasnya kita kenali dari kecenderungannya ya, membuat akun di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Acara yang lucu-lucu, acara yang berguna, masukin ke YouTube. Ya. Untuk membuktikan pada dunia bahwa mereka eksis. Betul apa tidak, ini bisa silahkan dilihat di sekitar kita. Ini dari pengamatan pakar teknologi komunikasi dan informasi. Dalam hal privacy, generasi digital ini cenderung lebih terbuka. Mau mengkritik, menyampaikan pendapat. Tapi juga belum tentu suka dikritik, tapi lebih terbuka dibanding kalau yang bukan digital dulu. Ya. Belak-belakan dan berpikir agresif, berbagi pengalaman, berbagi pendapat, berbeda pendapat hal yang biasa saja, semakin ke situ. Bahkan sebaliknya bullying ya, membuli teman-temannya yang berbuat tidak sepantasnya, tidak sewajarnya. Nah, proses belajarnya generasi digital ini selain mengakses dengan Google, Yahoo, dan mesin pencari yang lain, kemampuan belajarnya jauh lebih cepat karena apapun ada di situ. Karena segala informasi ada di ujung jari mereka. Jadi, di sini mahasiswa lebih mudah menelusuri informasi untuk menulis skripsi. Jauh lebih mudah. Dulu harus ke perpustakaan, bukai kartu-kartu, atau melihat lewat lensa ya, buku-buku yang sudah di-scan begitu. Sekarang di rumah, kapan saja, di mana saja bisa. Nah, kebebasan berekspresi di generasi digital ini cenderung ingin memperoleh kebebasan. Mereka tidak suka diatur atau dikekang. Termasuk tadi, kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya, itu termasuk yang nggak disukai. Tapi itu dunia pendidikan memaksakan begitu, terpaksa ya. Kalau tidak, ini ada statusnya, ada tampak kehadirannya, tapi ternyata tidur, ternyata dia hanya pasang saja. Dia nggak mau diatur, dikekang. Jadi kalau namanya belajar darling ini, dalam ring ini ya,
itu ya harus fokus di situ, tidak boleh sambil-sambil. Ada yang mengatakan lebih mahal bayar pulsanya, tapi jangan lupa kalau di tidak daring harus bayar kos, bayar transport. Kalau di daring kan yang dibayar hanya pulsa ya. Mereka ingin mengambil kontrol dan internet menawarkan kebebasan itu untuk berekspresi. Jadi, buat Facebook, buat media sosial, buat WhatsApp, dan seterusnya. Nah, itu ciri-ciri media digital yang berbeda dengan media yang non-digital. Generasi digital itu contohnya orang yang akses ya. Masyarakat juga yang nggak akses ya. Ada tukang sayur kadang-kadang akses itu. Harus pakai SMS, harus pakai telepon. HP-nya juga kadang HP jadul itu gitu ya. Nah, menyoal dampak negatif teknologi cerdas ini, ada euforia ya, harus utama dampak negatif revolusi 4.0 itu selain positif juga ada yang negatif, yaitu tenggelam oleh hingar-bingar dan promosi besar-besaran, luar biasa ya. Kalau kita buka internet itu dari yang vulgar sekali gitu ya, sampai yang ya menjebak kita pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Diinginkan mungkin, tapi sebenarnya secara agama nggak diinginkan. Lagi terkubur oleh kamuflase, istilahnya untuk terkubur ya, diliputi gitu, lingkungannya itu modernitas dan radikalisme yang gencar dipublikasikan oleh entitas politik, media, dan pasar. Pemasaran produk promosi. Nah, di sini Raub menemukan ya, mengamati perlu diketahui sebagai deviant behavior of cyber generation. Ya. Jadi dampak negatifnya itu mengemuka mulai dari maraknya perilaku tidak lagi menghargai orang tua, juga guru dan keluarga. Itu yang negatif ya. Tapi yang positif juga banyak. Ini efek ya, euforia. Sampai kepada asosial, kecanduan game, sampai mabuk game itu sakit itu tidur itu masih tangannya masih mencet apa ekstrimnya ya. Ketergantungan pada mesin cerdas, maraknya bisnis gelap dan dehumanisasi, mengabaikan kemanusiaan. Hoak, ujaran kebencian politik identitas menjadi tren politik seperti dalam kasus Donald Trump yang heboh Amerika sekarang Brexit di Eropa ya, beberapa waktu lalu heboh ya. Pilkada Jakarta juga menjadi lapangan praktek post-trust ya, di Indonesia, ketidakpercayaan seorang pemimpin. Akses generasi terhadap referensi digital ini semakin tinggi. Namun produktivitas dan daya bacanya sangat rendah. Nah, ini yang tadi, canduan main game yang tidak manfaat digital secara positif. Jadi tidak produktif dan enggan membaca. Tapi juga sebagian lain yang sebaliknya itu berkembang pesat. Sehingga di sini dampaknya pada masyarakat itu ada masyarakat marginal, abad teknologi cerdas, yaitu mereka yang tidak memanfaatkan dampak positifnya, tapi
lebih tertimpa karena salah pilih dampak negatifnya ini. Intinya itu ya. Jadi secara umum dampak TIK itu terhadap perkembangan masyarakat dari hasil penelitian Istimewa Ramadan dan Afifi ini, kemajuan teknologi itu terus berkembang sangat pesat dan melahirkan masyarakat digital. Sekarang ada 4G, ada 5G, tapi juga ada yang masih pakai 3G, 2G. Dan terjadi perubahan pola hidup manusia akibat kemajuan teknologi ini, digital ini, sehingga menjadi lebih pragmatis. Mana yang lebih memenuhi kebutuhan saat itu, pragmatis. Bukan untuk kebutuhan jangka panjang. Mana yang bisa memenuhi kebutuhan itu yang akan diambil. Hedonis, memenuhi kepuasan aja. Sekuler, kepuasan juga bukan kepuasan yang untuk masa depan yang lebih cerah. Tapi juga hedonis ini yang dari yang praktis, yang membuat nikmat gitu, membuat senang gitu ya, termasuk main game. Gitu. Sekuler ya, cenderung duniawi yang dikejar. Dan disitulah kita waspada perlunya juga mengakses dunia-dunia batin, rohani. Tapi juga hati-hati, itu banyak simpangan juga. Pihak-pihak yang menyimpangkan ajaran membuat ayat-ayat yang nggak sesuai gitu, dengan buku aslinya, kitab aslinya. Melahirkan generasi instan. Maunya jadi, mau berusaha. Main-mainan anak-anak itu beli di Shopee, beli di Shopee. Pada masa generasi kolonial itu tua ya. Beda dengan milenial ini. Milenial itu barang jadi banyak. Kolonial membuat sendiri mainan anak-anak itu. Kemudian juga remaja ya. Namun juga mengedepankan efektivitas dan efisiensi. Jadi di balik itu sebenarnya ada pikiran seperti itu. Dalam tingkah laku dan tindakannya. Kemajuan teknologi berwajah ganda, positif dan negatif, karena menimbulkan pengaruh-pengaruh yang sangat ditentukan oleh sikap masing-masing bagi kehidupan manusia. Upaya untuk menekan dan mengatasi dampak negatif dari kemajuan teknologi ini dapat dilakukan dengan mensinergikan. Kemarin kita sudah tahu sinergi kan ya? Peran keluarga, ya, pendidikan, masyarakat, dan negara. Oke. Apa yang dimaksud dengan sinergi? Kemarin sudah kita bahas. Tanya jawab. Masih ada yang ingat? Silakan kalau ada yang ingat. Ada yang ingat? Nah, ini tanda-tanda euforia digital. Ya. Saya tunjuk atau mau ada yang tanya? Silakan. Apakah ada? Pak izin bertanya. Siapa nih? Firly, Pak. Ya? Firly. Izin bertanya, Pak. Firly, baik. Ya. Oke. Kan terdapat beberapa dampak TIK terhadap perkembangan masyarakat ya Pak. Salah satunya tuh di poin kedua itu jujur saya
kayak baru menemukan gitu loh Pak, ternyata kemajuan teknologi itu bisa menyebabkan orang lebih pragmatis, hedonis, sekuler, dan lain-lain gitu. Nah, kira-kira apa sih Pak yang menjadikan kemajuan teknologi itu menjadi berdampak pada orang-orang sehingga orang-orang itu lebih pragmatis, hedonis, dan sekuler. Seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus saya kira ya, Sardi. Karena di internet, di media virtual itu semuanya dapat ditemukan dengan mudah. Jadi yang seharusnya bisa mengembangkan apa yang sudah ada, nanti ada di bawah analisisnya. Pertanyaan yang bagus ya. Ini justru enggan gitu. Apa cari di internet, tapi yang untuk kebutuhan dia. Yang untuk kebutuhan duniawi, kepuasan sesaat, dan seterusnya. Itu yang membuat jadi malas untuk berusaha. Ya, jadi mudah, cepat, gitu. Kapan saja bisa, tapi negatifnya juga ada, karena kamu jadi malas. Pragmatis, mana nih yang paling gampang nih, paling praktis nih, pragmatis kan gitu. Itu, Shirley. Oke. Arika, hadir? 2 kali dipanggil Arika, tidak hadir. Ya. Oke, saya hadir, Bapak. Ada? Ada, Bapak. Apa sinergis Arika? Atau kamu mau bertanya? Saya mau itu sih Pak, tadi masih yang pendapat yang dari ditanyain Shirley itu ya. Ya, apa? Yang ini bisa menyebabkan yang tidak pragmatis, hedonis, dan itu ya. Itu juga kayak di masa pandemi juga sekarang kan dengan perkembangan TIK itu kayak pendekatan belanja online gitu kan bisa menyebabkan sikap hedonis atau konsumtif itu sendiri. Itu. Yeah. Oke, jadi dari kecil sudah terbawa oleh lingkungan itu, ya. Dapat tiket Shopee, ya, gitu. Iya betul. Belanja di situ. Oke, kita teruskan ya. Sinergi belum ada yang jawab nih. Kalau ada yang jawab silakan. Iya Bapak, saya izin jawab. Kemarin nggak ada kuliah ya. Siapa barusan? Saya Pak Deani. Deani. Apa Deani? Iya Pak, kalau sinergi itu tuh kalau menurut saya dari kemarin juga, jadi kayak berkolaborasi gitu Pak antara satu dengan lainnya. Jadi misalnya kayak yang tadi harga masyarakat dan negara juga dalam menekan dampak negatif dari teknologi. Jadi misalnya kalau dari masyarakat sendiri, misalnya ada lingkungan juga Pak yang mempengaruhi. Kalau keluarga misalnya kayak orang tua yang mengawasi anak-anak, misalnya kayak nggak boleh pakai gadget kalau umurnya masih di bawah 10 tahun. Terus kalau misalnya negara mungkin adanya undang-undang ITE juga Pak yang mengatur, jadi kayak saling berkolaborasi dampak negatif kayak gitu Pak. Ya, jadi kolaborasi oke, tapi sinerginya sendiri apa? Nilai tambah dari kolaborasi itu, ya. Dan ya. Baik Bapak. Dari sinergi itu nilai tambahnya itu, nilai positifnya itu ya. Perilaku pengguna media baru, ya, yaitu media virtual, itu menurut Kortrap ada 5 kategori utama. Media komunikasi interpersonal, media bermain, atau berhubungan sosial secara interaktif dengan pihak lain.
media informasi, pencarian informasi cepat, media partisipasi secara kolektif di dalam grup, misalnya di dalam webinar, ya, jadi narasumber maupun jadi audien, atau sekarang ini media partisipasi kolektif, karena inisiatif, ada yang reaktif, ya, tunjuk baru itu reaktif, itu lambat, proaktif, bertanya, antisipatif. Kalau pertanyaan itu sudah bicara cenderungannya kemana ke depan, kita harus bagaimana, adaptasi yang makin baik. Nah, adaptasi yang makin baik ini yang membuat kita akan mendapatkan dampak positif, berkembang di era digitalisasi. Dan bisa menjadi pengganti media siaran. Di smartphone kita itu bisa untuk nonton TV, kan, bisa untuk karaokean, bisa untuk mendengarin lagu yang kita sukai. Itu yang disebut dengan kelompok kategori kelima itu. Yang disebut dengan konvergensi tadi, konvergensi komunikasi tadi. Konvergensi media. Satu media yang seperti ini, semuanya ada di sini. Dengan komputer juga sama, ya. Bisa Zoom meeting, bisa video call, macam-macam. Satu telepon dan juga seterusnya. Ada istilah groundswell, yaitu suatu kecenderungan sosial, kecenderungan masyarakat, di mana orang-orang menggunakan teknologi itu untuk mendapatkan segala sesuatu. Jadi, bagaimana kita membangun cognitive power, kekuatan komunitas dengan TIK ini, groundswell. Jadi dia mendapat sesuatu tanpa dia harus datang ke tempat itu. Kita ingin beli sepatu lewat Shopee bisa, ya, lewat warnet, bukan warnet telepon, ya, bisa, ya. Startup di dalam digital juga bisa. Jadi groundswell ini merupakan kategorisasi kelompok yang berbeda dari pengguna internet atau media sosial, biasa dengan basis data. Jadi hanya yang sudah ada saja, tapi dia lebih dari itu, dia aktif menggunakannya. Nah, kecenderungannya ke situ. Kita transfer uang, ya, kan datanya nggak ada di situ. Itu groundswell masuk di situ. Nah, Lee dan Bernov ini menyebut 6 kategori para groundswell ini. Salah satunya adalah kreator, orang yang mengkreasi, yang punya inisiatif, berkreasi dengan media sosial itu, dan teknologi itu. Ada yang dia ngomong saja gitu, ya, conversationalist, yang ngomong pinter, memberikan informasi, mendebat, dan sebagainya. Ada yang sifatnya lebih spesifik kritik, ya, mengkritisi terhadap suatu kondisi, ya, suatu sikap dan sebagainya, perilaku dan sebagainya, politik, ekonomi, sosial, ya. Ada yang sifatnya kolektor, suka mengumpulkan. Ada yang joiner, dia ikut saja, tapi sebetulnya dia tidak aktif, ya, untuk berkontribusi, untuk mendapatkan teman saja, gitu, ya. Ada yang spectator, ya, sebagai penonton, dan ada yang inaktif, ya. Dia mendapatkan itu melalui orang lain, tidak menggunakan media teknologi itu, yang melalui perantara. Kalau kita berperan pada hal itu, biasanya satu orang itu memiliki 6 kategori itu.
Tapi ada yang menonjol, kecenderungannya yang mana? Kalau kita bisa jadi kreator, nah itu akan jadi berkembang produksi kreatif. Ya. Itu pilihan, lagi-lagi hidup ini pilihan. Nah, di dalam lingkungan kita, sistem di dalam lingkungan kita, maka di sini ada inisial kontainer. Kita itu mempunyai suatu kapasitas tertentu. Kemudian kita memperluas kemampuan kita ini, kapasitas kita ini. Kemudian kita memperluas lagi di sekitar kita, memperluas lagi di ekosistem di mana kita berada. Kemudian kita bisa memperluas lagi jaringan kita dengan stakeholder system. Stakeholder itu semua yang berkaitan dengan berhubungan dengan kita. Atau dengan sesuatu, misalnya stakeholder perusahaan yang berkaitan dengan perusahaan. Yang berperan penting ya dalam perusahaan. Baik di dalam maupun di luar. Nah, digital ini bisa mempermudah penguatan itu, ya, kolaborasi itu, kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik media TIK itu. Kan bisa global. Yang di luar negeri sana bisa, selama itu berkaitan dengan kepentingan kita, kehidupan kita, bisa kita jangkau. Nah, kembali kepada bidang topik ini, pemberdayaan. Penyuluhan itu adalah suatu upaya pemberdayaan oleh ahlinya, ya, oleh orang yang ahli di bidangnya itu. Bidang bagaimana merubah perilaku, pengetahuan, sikap, keterampilan, dan tindakan. Di Indonesia ada 3 jenis penyuluh atau pemberdayaan, yaitu penyuluh pemerintah, yaitu yang dibiayai oleh pemerintah. Ada penyuluh swasta yang operasionalnya, kiprahnya dibiayai oleh di luar pemerintah. Ada penyuluh swadaya, yaitu yang kiprahnya itu mendapatkan manfaat dari bagaimana dia memiliki kemampuan kewirausahaan sosial, memberdayakan masyarakat sekitarnya. Nah, ini ada Saudara Haryanto, Yoyon Haryanto, alumni S3 kita, itu mengelompokkan ke dalam 4 ini, yaitu fasilitator, menjembatani kebutuhan petani, itu penyuluh ya, membangun jejaring kerjasama, menanggapi permasalahan yang dihadapi oleh petani, dan mencari pasar untuk petani, dan memudahkan permodalan petani. Nah, di era digital ini, itu bisa melalui media digital. Nah, jumlah penyuluh makin sedikit. Ada yang pensiun, ada yang mungkin pindah tugas, ada yang mungkin purna usia. Jadi kalau kita mau mengambil kepakaran di bidang itu, maka bisa memberikan konsultan. Nanti ke depan ada konsultan penyuluh gitu ya, yang perusahaan tapi yang melayani pakar-pakar untuk pemberdayaan masyarakat. Sekarang udah ada. Misalnya ada lembaga swadaya masyarakat, Bina Swadaya gitu ya. Kemudian penebar swadaya, itu termasuk yang fasilitator pemberdayaan yang menyebar di seluruh Indonesia jaringannya. Dan mereka profesional memberdayakan masyarakat. Kami pernah memanfaatkan itu untuk pengembangan lumbung pangan di Indonesia ini. Bagus hasilnya. Ada yang formulator, yaitu menganalisis lingkungan sosial. Masalahnya apa lingkungan ini? Merumuskan strategi pemberdayaan, memberikan alternatif suatu
usaha atau solusi atas usaha, dan teknologi. Kalau di lapangan kita temukan di sini ada yang membantu pemasaran obat di masyarakat, dari kedokteran hewan, ada yang dari proteksi tanaman, ada yang dari penyuluhan. Itu dia menganalisis potensi lingkungannya, kemudian kebutuhannya apa, itu yang akan dilayani. Penyebaran benih, pupuk, pestisida. Kemudian ada yang inovator, yaitu melakukan penelitian mandiri itu. Ini banyak petani juga yang bisa berperan sebagai inovator. Menghasilkan teknologi spesifik lokasi. Kemarin ada diskusi membahas tentang integrasi kelembagaan dan juga tentang DPD RI ya, membahas tentang ini. Masyarakat itu bisa menemukan, harus kita hargai, masyarakat itu pintar di dunianya, petani itu. Jadi ketika diatur satu kelompok itu hamparannya 10 hektar, saya ditanya itu untuk pengembangan kelompok irigasi. Saya bilang, dasarnya apa? K10 itu. Jangan terlalu diatur yang seperti itu. Ya. Kalau irigasi di belakang saya, gambar di belakang saya itu kelihatan itu bisa puluhan hektar itu ya. Hanya 10 hektar. Jadi kalau terlalu diatur jadi malah nggak kreatif, nggak berkembang, nggak berdaya. Itu kalau masyarakat. Ya. Mengemas ulang teknologi hasil penelitian, mencoba hal-hal yang baru. Nah itu cirinya, inovator ini. Dan ada yang menjadi konsultan agribisnis, mengantisipasi potensi agribisnis, mengantisipasi peluang usaha agribisnis, mengantisipasi permasalahan petani, dan seterusnya. Dan itu semua bisa diperankan, diperkuat, dipercepat dengan go online ini. Ini dua-duanya dari Kementan ya yang merumuskan itu berdasarkan dia menunggu tentang generasi muda ya. Jadi duta petani milenial itu dari IPB, alumni IPB, dari proteksi tanaman. Dia berperan empat-empatnya. Jadi pengusaha, jadi konsultan, jadi petani yang mengkonsolidasikan lahan. Petani lahannya disewa, kemudian petani sendiri bekerja di situ, mendapatkan upah, ya. Tapi dia juga punya kontribusi terhadap hasil, mendapatkan hasil dari lahannya itu. Sampai ratusan petani ya, dikoordinir. Di teknologi digital itu menyatukan semua jenis media atas seluruh perilakuan atau kehidupan manusia. Dalam gambar itu kelihatan ya bagaimana sendi-sendi kehidupan, lapisan kehidupan itu tertembus oleh teknologi digital dengan peralatan yang berbeda-beda. Teknologi digital telah menjadikan semua jenis media menyatu ke dalam seluruh kehidupan manusia, mempengaruhi ya kemajuan teknologi secara fisik. Masyarakat berubah setelah melihat YouTube. Cara berkomunikasinya berubah, cara berinteraksinya berubah, cara bertransaksinya berubah, dan cara bermasyarakat berubah. Sehingga kita harus tepat guna, tepat sasaran. Kalau masyarakatnya sudah akses melek TIK ya kita manfaatkan TIK, kalau tidak ya harus melalui kelompok mereka kita bisa kembangkan. Walaupun sudah canggih ya alat yang ada untuk itu, kan semua nggak akses, ada yang nggak punya,
Nah, itu jadi masalah yang perlu diperhatikan kalau kita memberdayakan masyarakat. Tidak semuanya bisa di kita. Karena apa? Karena masih ada yang belum akses. Jadi konvergensi, penyatuan itu terjadi secara teknologi dan juga secara budaya. Seperti tergambar pada apa yang ada di atasnya itu. Kemajuan itu secara fisik, cara berkomunikasi, cara berinteraksi, dan bahkan cara bermasyarakat digital. Dulu harus bertemu, sekarang juga bisa bertemu tapi lewat WhatsApp, lewat grup video conference ya, lewat Zoom dan seterusnya. Gratis lagi ya, artinya tidak perlu menyediakan kopi, teh segala macam, itu sudah bisa. Mode membaca, sekarang koran itu, saya setiap hari ada 20 koran kirim di WhatsApp, bermacam WhatsApp itu. Ya. Nggak kebaca semua, yang tertarik aja. Kalau ada informasi apa, ada nggak di koran itu, cari. Capek kalau baca semua kan, 20. Koran pusat, koran daerah, koran global ya. Membaca, mendengar, menonton, menyatu dalam satu media, dan semakin leluasa kita yang dikenal dengan teknologi savvy dalam genggaman manusia senantiasa bergerak dan berkembang. Nah, makna konvergensi ini secara sosial dalam konteks teknologi media adalah penyatuan budaya digital. Dan masyarakat bergerak menuju ke arah itu. Yang menjadikan populasi dunia ini berada dalam satu komunitas sejagat, global village. Dimanapun berada, bisa menjadi bagian dari komunitas itu. Komunitas ilmuwan, ada komunitas penggemar iguana misalnya, ada komunitas macam-macam. Jadi global village jaringannya. Tidak ada lagi sekat-sekat tradisional yang memisahkan masyarakat dengan berinteraksi secara lintas budaya, lintas ruang, dan lintas waktu. Oke, saya ingin bertanya. Apa ada yang bertanya? Silakan. Bapak, apa terdengar? Kenapa? Terdengar, Pak, suara saya. Terdengar? Ya, siapa nih? Indri, Pak. Indri, silakan Indri. Jadi tadi terkait tipe-tipe dari ini, Pak, penyuluh yang di inovator juga, kemudian fasilitator seperti itu. Apakah satu desa itu bisa membutuhkan lebih dari satu jenis penyuluh gitu, Pak? Maksudnya apakah dia membutuhkan tipe yang inovator juga fasilitator, atau satu tempat itu memang fokusnya nanti ditujukannya hanya satu gitu, penyuluhnya ya sebagai fasilitator seperti itu, Pak? Ya, ya dibutuhkan semua itu, Indri. Ya. Pertanyaan kamu bagus ya. Dibutuhkan itu semua di desa itu. Ya, fasilitator ya, bisa juga berperan sebagai inovator kan? Bisa juga dia berperan sebagai konsultan agribisnis. Orang yang sama tuh. Kalau formulator itu biasanya ya, dia punya mutu ya. Tapi biasanya dia kalau kita di masyarakat kita temukan itu adalah petugas-petugas perusahaan ya. Di penyuluhan itu kan ada namanya RDKK, RDK, rencana definitif kebutuhan kelompok, apa kebutuhannya itu dirumuskan, dan rencana definitif kelompok, artinya apa yang mau dikerjakan program kelompok itu. Itu biasanya formulator ikut datang dia untuk mempromosikan produknya. Gitu. Jadi itu ya, empat-empatnya itu bisa ada, Indri. Gitu ya. Berarti seorang penyuluh memang harus multifungsi ya, Pak? Bisa semua. Ya, multi talent. Karena yang dibutuhkan masyarakat, penyuluh itu ke depan jadi konsultan ya, sebetulnya konsultan masyarakat. Ini sedang kita bicarakan di DPD, di Bappenas ya, untuk menghadapi perubahan yang terjadi dengan era digital ini. Penyuluh itu seperti apa?
Itu sebetulnya yang dibutuhkan di Indonesia ini karena apa? Negara kita itu kepulauan. Kalau ada digital ini nggak harus ada ya penyuluh yang sekali berangkat itu biayanya 250.000, bisa 2-3 hari ke tempat tugas dia yang di pulau yang terpencil harus naik speedboat, kapal, perahu kecil ini. Tapi dengan digital ini kan nggak usah harus mahal kan? Jadi kita berpikirnya jangan melihat apa yang sekarang ada ini, tapi ke depan gitu. Bagaimana bisa memenuhi kebutuhan inovasi bagi petani itu dari smart media kita ini ya, bisa smart media itu bisa handphone, bisa komputer gitu kan. Itu Indri ya. Iya Bapak, terima kasih banyak. Kita bisa menjadi wirausaha, tidak harus menjadi penyuluh PNS. Itu saya ingin tanya, kira-kira orang yang terkaya di dunia itu pegawai negeri, karyawan swasta, pengusaha, atau lainnya, Indri, kira-kira? Perhatikan, mana yang paling kaya? Peluang paling pengusaha kaya. Ya Pak, banyak dari pengusaha. Iya. Iya. Jadi kita bisa berperan sebagai pengusaha walaupun kita sendiri di rumah gitu ya. Jadi penghasil benih kita hubungkan dengan petani melalui virtual bisa kan? Atau kita sendiri punya benih ya, dipasarkan. Keuntungannya lebih besar, lebih berpeluang jadi kaya gitu. Kalau PNS kaya itu dari mana? Kalau nggak korupsi. Kecuali dia sambil ya punya bisnis, pengusaha juga kan? Itu ya, Indri dan kawan-kawannya. Jadi kita berpikirnya ke depan, bukan apa yang terjadi sekarang ini, karena ini akan berubah. Oke, itu ya Indri, terjawab ya. Iya Bapak, terima kasih banyak. Ya, oke. Ini tadi sudah kita bahas ya. Oke, jadi kita ini berinteraksi secara lintas budaya. Oleh karena itu kita perlu nanti yang mau menikah dengan beda etnis harus pelajari tuh budaya etnis yang calon pasangan kita dulu itu dulu ya. Dulu itu kalau yang sudah ya. Kalau enggak nanti konflik gitu. Pelajari saya kalau mau masuk suatu daerah, di seluruh Indonesia itu tidak pernah kita masuki sebagai peneliti. Ke Papua misalnya, di daerah mana Timika, saya baca misalnya, di daerah mana ini, saya telusur di karakter masyarakat ini, karakter fisiknya, karakter ini, saya pelajari. Jadi waktu datang di sana kita pandai berempati, pandai berkomunikasi. Saya di Timika, kami datang pada bawa anak panah, alat berburu, itu gak biasa, bawa pasti barang golok paling enggak ya. Ya kita damai-damai saja, kita enggak akan konflik. Mereka terima kita dengan baik, ngopi bareng. Ya. Sirih Pinang, saya nggak pernah Sirih Pinang, tapi harus Sirih Pinang. Karena itu komunikasinya, budayanya begitu. Kalau kita sudah bareng begitu, diterima gitu. Sebagai teman, sahabat. Demikian juga di dalam praktek kehidupan berkeluarga juga gitu. Pelajari etnis dia, cocok nggak kita? Kalau nggak cocok, bagaimana supaya cocok? Gitu kan? Kalau memang nggak cocok bener ya, jangan dipaksakan, kan gitu. Nah, dampak adopsi teknologi digital ini terjadi tidak saja pada cara manusia berkomunikasi, tidak hanya cara berkomunikasi. Cara berkomunikasi sudah pasti. Kita sekarang ini menggunakan era digital ya sekarang ya, kuliah sekarang kita ini. Namun juga menuntun kepada cara-cara baru berhubungan secara pribadi, kelompok, dan sosial. Nanti pada waktu KKN di era digital itu,
di desa yang berbeda bisa berkolaborasi. KKN di daerah-daerah terdekat misalnya, ada yang di satu kabupaten. Sekarang sudah mengantisipasi itu. Kalau dulu kan wajib tinggal di desa itu 2 bulan penuh gitu ya. Sekarang kan pandemi ini membuat itu nggak bisa. Nanti kalau tidak pandemi barangkali bisa kombinasi. Dapat pelajaran pengalaman tersendiri kalau kita tinggal di desa itu. Ada orang yang udah ada dibuatkan WC itu, tapi BAB-nya masih di sungai aja ya. Tak apa gitu kan, mereka tahu. Nah, sementara kita kalau mau mandi di sungai kita basahan gitu ya, nggak bisa lepas semua. Ya, beradaptasi. Sungainya yang di desa masih bersih ya. Walaupun ada BAB di situ, tapi ikan banyak. Begitu keluar langsung selesai, habis bersih, itu nggak ada limbah. Demikian juga dalam konteks organisasian seperti urusan bisnis di tempat kerja ya. Sekarang kan WFH ya, work from home, aktivitas sosial, partai politik, mengelola negara, semua bentuk komunikasi antar pemilik kepentingan itu bisa dilakukan dan bisa berubah, tidak seperti biasa. Kita bisa berkomunikasi dengan pejabat gitu ya, mahasiswa itu mengadakan webinar, dia bisa menghubungi dengan pejabat-pejabat langsung. Kalau nggak pakai media gitu kita harus datang ke sana ngantri, buat ajudan macam-macam. Mahasiswa bisa melakukan. Anak Mendoa, tentu saya pembina di sana, mengatakan itu Kasat pun bersedia hubungi, mengisi webinar, Wakasatnya akhirnya ya. Kita hubungi. Kalau Kasatnya juga sudah berhenti ya, pada lain waktu mungkin sudah. Demikian juga yang lain, direktur, dirjen. Yang itu tidak mudah pada waktu non-digital ini. Ya, berubah. Dan kita harus beradaptasi dengan itu. Media digital dalam semua aplikasinya menjadi sangat menentukan bagi komunikasi antar manusia, mengubah masyarakat pada aktivitas ekonomi bisnisnya. Konvergensi media yang kita adopsi, ya adopsinya kita terima, ya kita terapkan, digunakan. Jadi, dan keberadaan perangkat tersebut handheld, ya. Jadi apa ya, ada di tangan kita, terselenggaranya di tangan kita gitu, di hand. Gitu. Membuka tataran baru dalam mengoreksi formasi hubungan tradisional, produsen dan konsumen. Pemasaran virtual. Masyarakat bisa berbisnis tanpa dia memasarkan produk melalui media digital, tanpa kita punya gudang sendiri. Dari produsennya dia buat mengepaknya, memasarkan. Kita menghubungkan itu dan dapat untung besar. Ada ibu rumah tangga yang penghasilannya sebulan bisa sampai 3-4 juta. Dia mengelola YouTube ya, apa namanya, kayak web gitu, situs gitu. Bagaimana memasak yang sederhana dan cepat, tapi sehat gitu. Satu itu dari penggemarnya itu bisa menjadikan produk usaha dia. Dan selalu habis produknya itu. Jadi dia dapat sponsor dari mana? Dapat penghasilan dari mana? Dari sponsor, dari yang produk-produk yang media yang dia hasilkan itu. Luar biasa ya. Bahkan kadang-kadang viral tuh yang penghasilan seorang ibu rumah tangga ya 100 juta per bulan. Tapi dia dari istri orang Amerika dan tinggal di sana. Jadi
kita harus beradaptasi dengan situasi seperti itu. Kalau enggak, kita terjadi lag, ya, kesenjangan. Jadi partisipan itu interdependensi, saling tergantung, ya, saling berkorelasi, saling berinteraksi dalam proses produksi, distribusi, presentasi, dan pada dengan penggunanya. Dengan media teknologi digital ini. Dan itu yang kalian hadapi ke depan. Bagaimana beradaptasinya kita? Kan untuk itu. Dan perkembangan teknologi tiada berhenti berkembang. Beragam, seperti gambar sebelah kiri itu, beragam alat yang mulai dari foto, ya, gambar, audio, radio, tape, direkam, video, dokumen teks, file, ya, metadata, data big data, ya, macam-macam data di situ. Ada broadcast, ya, ada streaming, ya, streaming. Kita punya Green TV streaming, ya. Broadcast sewaktu-waktu bisa dilihat. Ada disk, ya, dulu, ya. Sekarang ada flash disk, ya, itu berkembang. Ada chip SD, ya, SD card, gitu, ya, yang hanya sebesar kuku, setipis kuku itu bisa 132 giga yang menyimpan data, luar biasa. Portable media, ya, portable media itu bisa macam-macam, ya, komputer, smartphone, dan sebagainya. Gaming, ya, ada mobile, ada web, ada streaming, ada TV yang sinkronos, yang langsung, ya. Nah, konvergensi media ini merupakan bukti kedinamisan dunia yang selalu mengalami perubahan. Dampaknya adalah menghasilkan masyarakat yang modern dengan konvergensi media ini. Kemajuan yang ada juga harus disertai regulasi yang mengatur. Nah, ini harus diantisipasi oleh pemerintah. Sekarang kan banyak yang menyalahgunakan, ya. Foto kita misalnya dipakai untuk minta uang, ya, pinjam uang, tapi ya masukkan rekening yang nggak jelas. Foto kita bisa diambil di mana-mana, jadikan status dia. Ada foto wanita yang cantik, laki-laki yang tampan, gitu. Tahunya bukan dia. Jadi status, ya, status di foto dia, profil dia. Regulasi harus mengikuti perkembangan teknologi, semacam itu. Yang harus diwaspadai adalah, yang perlu kita waspadai, kemajuan besar-besaran yang canggih bisa menjadi terlalu bebas, sehingga tidak mempertimbangkan dan memperhatikan nilai-nilai sosial budaya, nilai moral, nilai etika yang ada di masyarakat. Jadi kalau kita mau mengunggah, mengirim, kita harus berpikir, ini sesuatu yang bermanfaat tidak? Dampaknya seperti apa yang akan terjadi? Dampak itu kita inginkan atau tidak? Bermanfaat atau tidak? Menghasilkan teman atau menghasilkan musuh? Itu yang harus kita pertimbangkan di era sekarang. Karena sekali diunggah itu nggak akan pernah terhapus di sana. Yang kita berikan foto itu di sana bisa disimpan terus oleh yang nerima, oleh yang membuka foto kita itu. Dulu kan adanya di album aja foto itu. Sekarang bukan main. Saya misalnya bicara di suatu kesempatan di seminar mana, saya sendiri nggak punya. Saya telusur di internet, ternyata punya. Ada, bukan punya, ya. Buku, saya nulis. Saya sudah nggak punya karena perpustakaannya kebocoran, hujan. Ternyata mahasiswa ada yang punya. Itu nanti sekarang, ya. Tapi perlu diingat, teknologi hanya alat, ya,
untuk membantu memudahkan aktivitas masyarakat. Jangan sampai ketergantungan teknologi melemahkan sikap dan mental kita. Kemarin sore, Selasa sore itu, tiba-tiba sinyal di rumah saya nggak bisa, padahal harus kuliah. Tapi adanya sinyal HP, akhirnya kita minta orang admin untuk bisa men-share screen-nya, kami bicara dengan HP. Itu ketergantungan terhadap itu harus diantisipasi. Kalau enggak kan berhenti aja kuliahnya, kan udah dijadwalkan. Semua udah siap mau ketemu di situ. Jadi media konvergensi itu berpotensi manusia cenderung menjadi malas dan serba praktis. Dan kita harus bijaksana dalam menggunakannya, serta berhati-hati agar tidak terjebak dalam hal-hal yang seperti tadi. Itu semua pilihan. Implikasi positif dari konvergensi media dalam smartphone kita ya, dari telepon pintar kita itu, terus komputer kita ini, yaitu memperkaya informasi secara meluas tentang seluruh dunia, segala macam yang ada di dunia ini, karena ada akses internet. Kita bisa, termasuk saya suka menikmati dunia binatang, asik gitu ya. Itu bisa belajar dari situ. Kenapa kerbau yang besar-besar itu kalah sama harimau yang lebih kecil, kalah sama buaya, anjing bahkan ya. Karena dia nggak kompak, nggak bersatu. Ini pelajaran yang bisa kita petik. Bagaimana binatang itu punya naluri melindungi anaknya mati-matian ya. Binatang aja seperti itu. Manusia kok kadang-kadang malah tidak seperti itu. Ada ya, nggak banyak. Nah, konvergensi media itu berdampak positif memberikan banyak pilihan kepada masyarakat pengguna untuk dapat memilih informasi yang diinginkan sesuai dengan selera dan kebutuhannya. Kalau katanya senyum 20 kali sehari itu bisa menghilangkan berbagai penyakit karena imun kita kuat, cari yang dia buat ketawa aja. Bisa kan? Buka, kumpulkan video-video yang buat ketawa. Ya. Senyum bukan ketawa, senyum lah. Paling tidak, kata dokter. Lebih mudah kita dan lebih praktis dan efisien, tidak perlu punya media banyak. Timbulnya demokratisasi informasi. Dulu ketika ada TV dikhawatirkan koran nggak laku. Ternyata enggak, masih laku juga. Adanya media smart, konferensi media ini dikhawatirkan nanti TV, radio, koran nggak laku. Ternyata enggak, ya laku. Yang cetak juga ada, dijual terbatas. Yang elektronik juga ada. Nah, terus dari mana biayanya? Dari sponsor-sponsor iklan yang masuk, cukup besar itu. Jadi kita bisa bergerak di situ, bidang ilmu kita ini, cari sponsor itu untuk suatu media misalnya. Jadi itu ada berbagai, di dalam kotak itu juga berbagai, ada YouTube, ada headline, ada Flix, ada macam-macam, video, teks, ya, foto, mode pakaian, otomotif, numpuk di satu, ya, di konvergensi dalam satu media. Implikasi ekonomi itu merubah perilaku bisnis perusahaan dan industri TIK. Konvergensi media sangat menguntungkan dan memajukan perusahaan. Konvergensi media ini sangat menguntungkan dan memajukan perusahaan. Karena jadi efektif dan efisien. Ini positifnya ya, kita membahas positifnya.
membuat industri dan perusahaan itu semakin mudah cepat mengantisipasi tantangannya. Kebutuhan baru konsumen serta persaingan yang ketat, semakin mengetat. Ya. Jadi jenis-jenis pekerjaan yang berhubungan TIK semakin diminati, bukti kuatnya dalam kehidupan manusia. Tapi juga terjadi disrupsi, penjaga tol nggak ada lagi. Pegawai bank juga banyak berkurang, dan ada ATM, tidak dulu ngantri gitu ya, penuh tempat duduk itu ke bank. Sejam karena belum dirayan. Sekarang tinggal masuk slide, nggak sampai semenit beres. Bahkan tidak perlu harus datang ke ATM, di HP kita pun sudah bisa. Ada e-tol, ada kartu tol ya, ada e-money ya. Di Cina malah uang sedikit yang beredar, tapi dia pakai kartu-kartu aja gitu. Masyarakat mendapat informasi lebih cepat, interaktif, ya. Masyarakat juga bisa langsung memberikan umpan balik terhadap informasi-informasi yang disampaikan. Media konvergen ini memunculkan karakter baru yang semakin interaktif. Itu pun sudah dilaksanakan sejak tahun 2001 ya. Tersedianya kesempatan baru yang radikal dalam penanganan, penyediaan, dan distribusi, dan pemrosesan seluruh bentuk informasi, baik secara visual, audio, data, dan sebagainya. Kita bisa mengedit video ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Saya ada teman seangkatan udah tua ya, itu dia selalu minta foto gitu. Kemudian foto itu dirangkai sama dia, jadi menarik. Padahal nggak dibayar, dia senang aja dia, hobi. Kalau temannya nggak, udah lama nggak ngirim foto gitu, dia minta. Bikin senang aja. Juga ada dampak negatifnya yang harus diwaspadai. Perubahan ya, gaya hidup masyarakat yang menjadi kecanduan teknologi, terkenal dengan cyber media dan cyber society. Adanya ketergantungan teknologi sehingga sesuatu menjadi serba praktis dan otomatis, mempercepat dan memudahkan bisa menjadi buruk ya. Kita cenderung menjadi orang yang malas, instan, pragmatis, dari hedonis. Segala yang otomatis akan mempercepat hilangnya pekerjaan dan digantikan dengan teknologi. Dan sampai kita jadi korban seperti itu karena kita nggak siap, nggak paham dengan perkembangan TIK ini. Munculnya masyarakat digital, masyarakat maya, kemajuan teknologi konvergensi mempersempit jarak, mempersempit waktu. Kapanpun, dimanapun kita bisa berinteraksi, bertransaksi, berkomunikasi. Jadi jarak dan waktu itu sudah bukan masalah lagi bagi masyarakat yang akses TIK. Komunikasi secara tatap muka, ya ketemu muka begitu, sudah tidak diminati lagi. Apalagi di era pandemi ini. Jadi mungkin sudah kehendak Tuhan ya kita mempercepat kita bayangin kalau kita harus face to face gitu. Mungkin kayak seperti tahun berapa puluh tahun lalu korbannya jadi lebih banyak. Di handbook tentang media baru ini, media konvergensi menyebabkan derajat masif massa itu berkurang. Jadi apa? Dia bisa melalui media, nggak harus kumpul di lapangan. Komunikasinya semakin personal dan interaktif. Kira-kira kalau kita menjadi penyiar, itu kita bicaranya personal atau kita bicara pada orang banyak? Penyiar radio misalnya, penyiar televisi gitu. Belum ada kuliah itu. Tapi kira-kira kita seolah bicara perorangan begitu atau bicara dengan forum yang besar? Ada yang mencoba menjawab. Salah nggak apa-apa. Inisiatif Bapak, Anda. mungkin
Rohana berbicara dengan orang banyak. Iya, Bapak. Ya. Kenapa Rohana begitu? Karena kan pemirsanya kan banyak gitu, Pak. Jadi luas seperti itu. Walaupun kesannya kita cuma ngomong di layar sendiri gitu, tapi ternyata di luar sana yang dengerin itu banyak gitu, Pak. Mohon maaf kalau salah. Iya, kamu benar ya. Jadi kalau kita bicara jadi penyiar, itu bicaranya perorangan, Rohana ya. Di komunikasi massa belum ngambil ya. Jadi bukan saudara-saudara, bukan gitu penyiar itu ya. Anda, saya, kamu kan gitu kan penyiar muda itu ya. Kamu sedang apa di rumah ini gitu kan? Karena dia kontak orang per orang itu. Bahasa kita itu, Rohana. Saudara sekalian, nggak begitu di TV kan? Jadi walaupun kita di depan TV itu ada 10 orang, itu personal-personal itu yang berhadapan dengan penyiar itu gitu. Jadi bahasanya adalah personal. Jadi apa? Walaupun kita berhadapan dengan banyak orang gitu ya, yang mendengarkan radio telinga kita masing-masing ya. Bisa ada yang sedang nyupir, ada yang sedang radio masih bisa dipakai karena pada waktu kita nyetir kan mudik misalnya nyupir gitu, wah bukan main manfaatnya radio itu. Selain tape ya, kalau hanya dengerin lagu. Hati-hati kita radio lokal tak jangkau itu. Lewat sini macet, alternatifnya ke sini. Di radio disiarkan. Jadi saudara yang sedang mudik, kan kita sering mudik pakai kendaraan. Ya. Itu radio itu kita pindah gitu, Sinta itu, kalau Sinta itu kan pindah sendiri ya. Entah pindah sendiri atau bagaimana itu. Ya, dia tahu di daerah itu gitu. Itu ya Rohana ya. Terima kasih atas inisiatifnya. Baik, jadi Bapak. Ini saya kira contoh yang bagus ya, walaupun karena memang belum tahu ya jujur aja. Kita jawab salah ya tetap kita apresiasi, kita hargai. Jadi, tapi kapan-kapan kalau Rohana saya tanya pasti tahu jawabannya kan. Yang nggak nanya belum tentu. Banyak yang orang yang sukses itu ya, itu mengalami kegagalan. Perhatikan aja. Ada kegagalan belajar menghadapi kegagalan itu. Belum jarang orang sukses semua kemudian ke puncak itu tanpa mengalami kegagalan. Jarang. Paling nggak dicaci tadi. Pak Jokowi sekarang banyak kan dibully, dicaci kan. Tapi harus siap menghadapi seperti itu. Kita juga harus siap. Yang penting kita nggak merugikan orang, nggak menyakiti orang kan. Nggak apa-apa. Nggak berbuat yang tercela gitu misalnya. Baik, terima kasih Rohana ya. Media cetak, media tradisional, media konvensional mulai dalam tanda petik kalah ya, dengan media modern, media baru dan media online. Di Indonesia masih belum kalah karena kita masih banyak ya akses media TIK itu kan. Apakah kira-kira, ini saya tanya lagi yang mungkin belum dipahami. Apakah kira-kira penyuluh itu pemberdayaan itu akan hilang? Nggak dibutuhkan lagi. Kalau tahu apa yang kita bahas minggu lalu, sedikit-sedikit tahu lah. Dengan berkembangnya media ini, apakah penyuluh atau tenaga pemberdaya, agen pembangunan, itu akan tidak dibutuhkan lagi? Sudah tersedia banyak hal di media itu. Ada yang ingin menjawab? Kalian bidangnya di situ loh. Apa kalian nanti tidak dibutuhkan lagi? Bapak, saya coba menjawab, Pak. Wah, ini ada jagoan satu nih. Siapa nih? Yota, Pak. Yota. Iya, Pak. Gimana Yota? Iya, Pak. Ya, silakan. Iya, kalau menurut saya, walaupun di tengah masifnya perkembangan ICT saat ini, tetap diperlukan penyuluh ya, Pak. Karena bagaimanapun peran manusia dan
bagaimana ya peran kita secara langsung dan ikut serta secara langsung itu lebih berarti daripada kita yang hanya menatap. Mungkin contohnya sekarang aja nih Pak, kalau kuliah aja kita kan pasti antara kuliah offline dan kuliah online itu pasti sangat beda gitu feel-nya Pak. Antara ada sesuatu hal yang memang tidak bisa kita capai walaupun secara secara online yang memang sudah kita kayak sekarang nih memang sudah layaknya Bapak menyampaikan materi kepada kita, tapi karena keterbatasan tidak bertemu langsung mungkin atau tatap muka secara langsung itu kayak ada aja gitu yang kurang Pak. Nah begitupun juga dari penyuluh Pak, tentunya kita ingin mentransfer ilmu dan ingin membentuk suatu karakter dan suatu keterampilan kepada masyarakat. Tentu kalau misalnya hanya berdasarkan kita ngelihat dari internet, kita ngelihat dari media-media, tentu itu kayaknya belum bisa secara maksimal dan tujuannya belum tercapai kalau menurut saya Pak. Kayak gitu Pak. Ya, kamu benar Yota ya. Tapi ada sedikit yang bisa saya tambahkan, bahwa dengan TIK juga itu bisa dilakukan ya. Tapi penyuluhnya yang harus pandai mengemasnya kan begitu ya Yota ya. Itu yang sudah jawab. Tapi untuk kondisi sekarang ini, ada yang nggak akses media. Yang akses media pun masih butuh. Kenapa? Karena setelah membaca, menonton YouTube, mendengarkan berita di smartphone, di komputer, belum tentu bisa mencernanya, belum tentu bisa mengerti gitu ya. Gitu ya, Taya. Dia akan mencari itu ahlinya gitu. Bisa lewat TIK menggunakan media virtual, bisa dia datang langsung gitu, kalau nggak pandemi gitu kan. Jadi secara keseluruhan Yota sudah benar. Tapi penyuluhan itu, pemberian itu tidak harus face to face. Tapi sekarang ini masih sangat dibutuhkan. Justru makin dibutuhkan. Seperti kemarin saya ceritakan, ketika kita memperkenalkan cyber extension di Kementan, pertanyaannya apakah nanti tidak ada penyuluh lagi ya? Jawaban saya, menurut teori enggak begitu. Gitu ya. Justru media massa itu sifatnya itu membangun kesadaran, menumbuhkan kesadaran. Tapi belum tentu sikap seperti yang dari singgung oleh Yota tadi. Sikap itu menyangkut perasaan, paling sulit berubah. Itu paling efektif dengan pendekatan perorangan. Melalui tokoh masyarakat, melalui orangnya langsung, bisa telepon, bisa datang langsung, lebih seret mungkin. Gitu. Ya, Yota ya. Oke, terima kasih Yota. Saya kira yang lain silakan nanti berinisiatif ya, proaktif. Tantangan konvergensi media itu apa? Ya. Menurunnya media tradisional atau konvensional atau tertinggal sehingga pers tradisional digantikan oleh pers online. Tantangan. Jadi pers itu jangan hanya tradisional aja, tapi harus bisa online. Berkurangnya interaksi sosial secara langsung tatap muka berpotensi menyebabkan komunikasi itu tidak atau kurang efektif. Gimana tantangannya mengemas media melalui TIK? Untuk siapa dengan YouTube? Untuk siapa dengan Facebook? Untuk siapa dengan itu bisa beda-beda sasaran itu, Yota ya. Jadi betul, jadi seperti itu. Ada yang belum bisa pakai Facebook juga nggak baca dia, pakai YouTube juga nggak ngerti juga, karena nyentuh pun tidak YouTube. Oleh karena itu membuat YouTube yang singkat tapi to the point, sampai pesannya itu gimana? Sehingga kalau ditunjukkan pada yang akses oleh yang akses gitu ya, gampang dipahami. Juga timbulnya kesenjangan sosial yang semakin besar merupakan tantangan bagi konvergensi media. Jadi pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat harus DPR, legislatif, pejabat-pejabat, tokoh-tokoh masyarakat informal itu juga harus memikirkan itu supaya nggak terjadi kesenjangan. Kemudian juga kesiapan masyarakat agar tidak menimbulkan culture shock
Ada yang tahu culture shock? Culture shock itu adalah gegar budaya. Nanti semua akan mengalami. Ketika kita mendapat jabatan baru di lingkungan yang baru, akan mengalami itu. Mana nih, kok beda? Ya, jadi jabatan yang lebih tinggi kan jangkauannya lebih luas, lebih tanggung jawab lebih tinggi. Culture shock itu ada perubahan budaya, kita nggak siap, atau jadi gegar budaya. Culture shock itu kayak gitu. Ada TIK, tapi kita beli smartphone, tapi hanya untuk SMS, nelpon aja. Ini bisa untuk menyelusur informasi, itu culture shock. Jadi ada kesenjangan antara perkembangan budaya dengan kesiapan kita. Itu disebut culture shock. Kesenjangan itu membuat kita jadi gegar budaya. Oleh karena itu harus diantisipasi dengan peraturan. Kominfo. Dulu akses media-media tertentu itu bebas ya, sekarang dibatasi. Tapi dengan alat tertentu masih bisa, ahli TIK bisa menembus yang di blog-blog itu. Katanya ya. Nah, proses digitalisasi sedang membawa perubahan ke arah demokrasi yang semakin transparan. Teknologi digital telah mengubah masyarakat dalam berdemokrasi juga. Satu dampak digital communication. Membangun konsep-konsep baru tentang kenegaraan, kesaling tergantungan dalam kesejahteraan. Dalam arti tidak ada batas-batas ruang dan waktu. Ya. Saling bergantungan, bukan bergantungan saja, tapi lebih tinggi dari itu, kesaling. Kalau bergantungan kan satu arah, kalau kesantungan itu saling, ya, semua aktif. Sehingga lebih transparan. Instansi di minggu yang lalu sudah kita bahas, makin harus transparan, bisa dikritisi, dan harus siap menerima kritik itu. Tidak harus dengan emosi, nggak harus marah-marah, tapi disikapi dengan benar, dengan tepat, yang solutif. Kalau nggak begitu, stres, gegar budaya. Kohesivitas masyarakat, kohesif itu apa? Ada yang tahu kohesivitas ini? Kohesivitas masyarakat global semakin kuat. Maksudnya apa nih? Ada yang mau menjawab? Siapa? Anissa, oh, sudah. Astrid. Ada Astrid? Hadir, Pak. Astrid, ya. Apa kohesivitas masyarakat global itu? Kalau kohesivitas itu berarti bukan masyarakat daya di antara masyarakat. Ya. Jadi kohesivitas itu adalah penyatuan dari zat yang sejenis kan? Karena kita saling memahami banyak aspek yang sama, akhirnya kita bertemu dan berteman, berjaring. Bisa memahami, saling bisa memahami. Nah, itulah kohesivitas. Ya, jadi gitu ya. Oke, makasih. Ya. Tidak ada celah bagi yang bila digunakan untuk memanipulasi masyarakat dalam konteks keterbukaan dan demokrasi. Tidak ada celah orang itu semakin tidak ada celah. Ini terbukti dari banyaknya TOT ya.
kuping banyak di mana-mana, telinga banyak di mana-mana yang bisa melaporkan. Sehingga sebelum terjadi sudah terbaca. Nah, itu semakin kohesivitas masyarakat semakin luas ya, bahkan global. Bisa dilihat dalam gambar itu, semakin luas. Setiap elemen masyarakat secara individu-individu, one-to-one atau kelompok ke kelompok, community to community, atau banyak ke banyak, many to many, secara terbuka dan seketika terjadi tanpa ada sensor atau manipulasi fakta. Para pemimpin melakukan perubahan dalam suatu iklim baru yang mengharuskan mereka berperan dan bermain sebagaimana partisipan lain. Jadi di sini partisipan artinya setara ya. Pemimpin tidak boleh sembarangan aja. Anggota publik ya juga tidak bisa sembarangan aja. Ada undang-undang ITE di sana. Tapi kalau benar nggak apa-apa. Kohesivitas. Jadi sudah sepaham, ada kesepahaman dalam hal-hal tertentu. Ya. Nggak mungkin dalam semua hal. Ya. Nah, kalau kita lihat peran di suara saya terdengar? Terdengar. Halo? Putus-putus ya, unstable di tempat saya. Peran komputer atau smartphone dalam kehidupan masyarakat. Kedengar? Terima kasih, Ruhaina. Di bidang perbankan, kita tahu ya ada apa itu ATM, kartu kredit, debit card. Debit itu untuk mengambilnya. Untuk menyimpan data, memproses transaksi, pembayaran tagihan secara online, semua bisa. Kantongnya tipis, tapi tebal isinya. Kalau itu kelihatan kantongnya tebal, dompetnya tebal. Sekarang enggak selalu kelihatan. Bidang perbankan. Di bidang perdagangan, kita mengenal ada surat-surat dokumen, laporan keuangan, ya. Persediaan barang secara otomatis bisa terkontrol, data transaksi yang terjadi, nggak usah pakai simpoa lagi, nggak usah pakai kalkulator lagi, jelas sekali. Bidang perindustrian, kita mengenal ada apa ya, computer aided manufacturing, menghasilkan produktivitas kinerja yang tinggi, mengurangi biaya, dan menangani masalah-masalah yang kurang produktif di dalam tenaga kerja, ketenaga kerjaan. Jadi ada apa? Kalau dulu ada mandor ya, mandor itu yang mengamati langsung, mengamati. Sekarang ada CCTV yang bisa direkam ya, di komplek kampung saya sekarang ini ada CCTV di mana-mana. Jadi ada orang yang mengaku dia nggak berbuat kesalahan, terbukti diputar ulang. Ya, bisa kelihatan. Tamu tak diundang itu kelihatan. Ternyata siapa yang melakukan. Bidang transportasi. Pengaturan lampu lintas, itu sudah lama ya. Kereta dipasang alat navigasi modern yang menggantikan masinis. Jadi melalui satelit ya. Jadi kalau di Eropa itu sampainya tepat gitu ya. Jadi nggak ada macet di jalan, nggak ada OTW, gitu, nggak ada. Pas, menit detiknya tuh pas. Satu stasiun ini menit detiknya pas. Di kita kapan ya? KRL aja kadang-kadang masih nggak tepat waktu. Hanya bisa itu kita apa ya? Kesenjangan terjadi. Bidang kesehatan ya. Ada alat-alat scanning dan sebagainya. Bidang pendidikan seperti yang kita gunakan, computer based education. Di bidang seni jelas ada
animasi special effect. Kita ingat waktu Asian Games pada terakhir di Indonesia itu ya, luar biasa itu, kayak di dunia mana gitu. Air mancur ada di Senayan, air mancurnya nggak ada, tapi itu virtual. Di bidang ilmu pengetahuan, sains dalam ramalan cuaca seperti mengambil gambar awan ke bumi bisa digunakan meramalkan. Tepat ternyata ya. Kemarin banjir itu tanggal sekian-sekian hujan deras sekali, berpotensi banjir, siap-siap. Ramalan pertama tepat. Ramalan kedua, tanggal sekian akan terjadi gini-gini. Tidak terjadi, ternyata sudah dipindahkan ke pantai selatan. Di daerah pulaunya ini. Bidang pertahanan keamanan untuk melakukan navigasi spy ya. Saya kira kita ini sumber daya mineralnya segala macam itu oleh negara sudah telanjang atau tanda petik ya, apa ada mereka tahu aktivitas kita di mana disimpan senjata, di mana simpan buku panas. Nah itu yang terjadi dan kita semua paham. Nah, di dalam bermasyarakat ada dikenal konsep pengembangan smart friend. Ya, ada 3 itu. Ya. Ada 3 smart government, pemerintahan yang smart, yang piawai gitu. Transparan, akuntabel, smart community, masyarakat yang berkembang, yang piawai dalam TIK. Smart environment. Nah itu tujuannya adalah pembangunan smart ini berupa smart relationship. Hubungan-hubungan yang semakin smart melalui TIK. Ya. Yang di satu masyarakat itu bisa berhubungan dengan masyarakat lain di dalam pemasaran, di dalam belajar tentang kehidupan. Itu nanti di desa seperti itu. Di desa aja seperti itu. Kalau kita nggak pandai dengan TIK ini, di mana tempat kita nanti ya? Itu masa depan kita, masa depan adik-adik sekalian. Dan perubahan paradigma dalam pembangunan desa pun dalam pemberdayaan kita juga terjadi. Apakah itu ancaman atau peluang, tergantung dari kita. Perubahan paradigma itu dari desa lama jadi objek pembangunan, itu akan tetap terjadi seperti itu kalau kita nggak mengikuti perubahan-perubahan lingkungan strategis kita. Desa baru, subjek pembangunan. Jadi partisipatoris. Kenapa partisipatoris? Semua melek informasi. Dan informasi terkini dan informasi yang perkiraan yang terjadi ke depan. Ya. Smart village itu peduli dengan manusia. Manusia itu menjadi penting. Perasaan itu yang adanya di manusianya. Ide-ide kreatif itu adanya di manusia. Nalar itu bisa di komputer bisa, tapi ide kreatif, bagaimana merasakan suatu kebahagiaan ada di manusia. They are using digital technology. Jadi termasuk itu menggunakan teknologi digital, TIK. They are thinking beyond the village boundaries. Dia berpikir tidak hanya di desa itu, tapi dia bisa melihat desa lain, belajar dari desa lain, berbagi pengalaman dengan desa lain, untuk bisa naik derajat desa itu, tingkat perkembangan desa itu. They are building new form of
Operation and Alliance. Dia membangun bentuk operasi dan aliannya, ya. Dan they are thinking about berpikir tentang kita semua, ya, masyarakatnya, gitu. Nah, itu paradigma pembangunan desa. Ancaman ataukah peluang? Bisa dua-duanya, tinggal pilihan kita. Kita mau belajar masa depan, belajar dari tempat lain, dan tidak terganggu desa itu. Jadi smart grid can translate into improve farm productivity. Kalau di masyarakat pertanian, memperbaiki produktivitas pertanian, usaha tani, water conservation and economic independence, to Philip Yield. Jadi bagaimana mempertahankan ada air di situ. Kemudian keberdayaan Philip Yield itu jadi untuk generasi-generasi selanjutnya. It make great social, economic, and political sense. Jadi membuat sosial, ekonomi, dan politik semakin care. Kita care semacam itu, tidak hanya sebagai pasif. Ya. Nah, lingkungan strategis ketika masyarakat ini yang tadi berdampak seperti itu, ya, positif, negatif, dan sebagainya, juga dampak masyarakat. Penggunaan teknologi digital semakin berkembang pesat, akses internet berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi Android, performa 4G itu membuat cepat. Nanti 5G itu lebih akurat lagi, makin memudahkan akses inovasi melalui digital. Perilaku masyarakat akses komunikasi digital menjadi inspirasi pembangunan. Itu kalau yang menjadikan peluang, nih, khususnya di bidang komunikasi dan penyuluhan pembangunan, pemberdayaan masyarakat. Nah, peluang akses komunikasi digital itu baik itu informasi dan teknologinya semakin dapat dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun, sehingga menjadi tantangan bagi pemberdaya, agen pembangunan, penyuluh dalam melaksanakan tugasnya. Transformasi ini merupakan peluang bagi siapapun untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Adaptasi peran penyuluh agen pembangunan ini terhadap perubahan lingkungan strateginya dengan digital penyuluhan pembangunan. Saya kira itu, ya, ini spesifik pada pemberdayaan, infrastruktur, kelembagaan, nanti bisa dibaca di LMS, ya. Kemudian ada komunikasi, ini cyber extension yang kami rancang untuk Kementan, dan sekarang banyak dikembangkan di seluruh perguruan tinggi dan Pemda, dinas-dinas. Kita termasuk yang berperan dalam memperkenalkan dan mengembangkan itu. Ini kami rancang dari tahun 2005 dan disempurnakan terus sampai 2012. Itu sudah jadi. Tahun 2000 sebenarnya sudah ada, ya, di Dirjen Horti. Saya kira itu waktu juga yang membatasi kita, sudah lewat waktunya.